Kepolisian Resor atau Polres Bone memaparkan data gangguan keamanan dan kriminalitas sepanjang tahun 2025 melalui press release akhir tahun yang digelar di Aula Mapolres Bone, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tanetiriatang Timur, Selasa 30 Desember 2025. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Bone AKBP Sugeng Setio Budi didampingi para kepala satuan dan jajaran perwira Polres Bone. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Bone AKBP Sugeng Setio Budi didampingi para kepala satuan dan jajaran perwira Polres Bone. Dalam konferensi pers itu tampak Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengenakan PDH lengkap dan duduk di sisi kiri. Kemudian Kasat Reskrim Polres Bone AKP Alvin Aji Kurniawan terlihat memakai batik marun lengan pendek dipadukan celana hitam. Sementara Kapolres Bone AKBP Sugeng Setio Budi, Kabak OPS Kompol Burhanuddin, dan Kasat Lantas AKP Musmulyadi masing-masing mengenakan PDH lengkap. AKP Musmulyadi tampak memakai topi putih dengan sempritan putih di sisi kiri. Adapun Kasat Narkoba, Ibtu Irham terlihat mengenakan kemeja biru tua dengan celana hitam. Ibtu Irham mengaku Satres Narkoba Polres Bone kembali mencatat keberhasilan dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Ibtu Irham mengaku kali ini pihaknya berhasil mengamankan terduga admin akun Instagram @rebonesity yang disebut kuat mengedarkan narkotika jenis sabu melalui sistem net tempel. Kasat Tres Narkoba Polres Bone, Ibtu Irham mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi berbagai pihak, termasuk dukungan dari Forum Bersama Bone. Dari hasil pengembangan perkara, Satres Narkoba Polres Bone mengantongi sedikitnya 295 nomor telepon yang diduga pernah berkomunikasi dengan jaringan Rebonesity untuk melakukan transaksi sabu. Menurut Ibtu Irham, sejumlah nomor bahkan tercatat melakukan pemesanan berulang, mulai dari 2 hingga 3 kali transaksi. Ia berharap masyarakat yang pernah terlibat maupun terindikasi dalam jaringan tersebut segera menghentikan aktivitasnya dan tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Ibtu Irham menegaskan Polres Bone akan terus melakukan pengembangan kasus serta menindak tegas para pelaku peredaran narkoba. Penanganan kasus narkoba di tahun 2025, sebagaimana data yang ada 184 kasus. Dari 180 kasus tersebut, ada tersangka sebanyak 268. Dari 268 itu 243 laki-laki dewasa, 6 diantaranya adalah anak-anak, dan kemudian untuk perempuan sebanyak 19 orang. Untuk penanganan perkara dari 184 tersebut, saat ini sebanyak 110 kasus itu sudah dinyatakan P21, sudah dilakukan tahap 2. Kemudian jumlah tersangkanya 158. Kemudian yang dilakukan asesmen ataupun restoratif justice itu sebanyak 33 kasus. Dengan jumlah tersangka sebanyak 51 orang. Untuk perbandingan sendiri, melihat data yang ada bahwa di tahun 2024 jumlah kasus yang ditangani di Satres Narkoba itu sebanyak 216 kasus, yang tahap 2 sebanyak 193 kasus, dengan tersangka sebanyak 349, yang diantaranya 325 laki-laki, perempuan 18, menurun di tahun 2025. Untuk tahun 2025 sendiri, jumlah kasus sebanyak 184 kasus. Di tahap 2 ini karena ada yang nyebrang dari perkara bulan November dan Desember, sehingga untuk tahap 2 di 2025 ini sebanyak 202 kasus. Jadi jangan sampai teman-teman mengatakan, kok perkaranya lebih banyak yang kemudian di tahap 2 di 2022. Jadi sama dengan sekarang,
untuk perkara-perkara kemudian di bulan Desember ini, maka tahap 2-nya akan dilaksanakan di Januari atau Februari setelah dinyatakan bahwa perkara tersebut P21. Untuk DPO sendiri di tahun 2025 itu ada 4 orang. Kemudian jumlah tersangka seperti yang saya sampaikan tadi ada 268 orang, yang laki-laki sebanyak 243 dan perempuan 19, serta di bawah umur laki-laki ada 6 orang. Untuk wilayah pengungkapan itu sendiri dapat saya bacakan. Untuk wilayah Kecamatan Tanah Teriantan itu mendominasi dengan 65 kasus, Tanah Teriantan Barat 43 kasus, kemudian Tanah Teriantan Timur 14 kasus, Telu Setinge 8 kasus, Dabocoy 6 kasus, Ajangale 5 kasus, Barombo 5 kasus, Sibulai dan Awamponi masing-masing 4 kasus, kemudian Kahu 3 kasus, Salomeko 2 kasus, Tondra 3 kasus, Cendrana Maret dan Lapri masing-masing 1 kasus, sebagaimana data yang ada. Sudah tidak bisa dibaca. Radar narkoba, sistem tempel, alhamdulillah akhirnya kami berhasil mengungkap jaringan yang Tribun City. Jadi ini banyak sektornya di kecamatan. Kalau terkait dengan kegiatannya semua ada 5 kecamatan saja. Tapi untuk lebih detailnya rekan-rekan, karena kami masih pengembangan, ada beberapa, cuma karena kami sudah mendapatkan ini dan saya rasa sudah rampung, makanya kami untuk BB Sabu, mohon maaf kami tidak bisa tampilkan. Jadi di handphone ini dia menggunakan WhatsApp luar, WhatsApp luar negeri. Iya, nomor luar. Jadi dia menggunakan nomor luar. Nah, kemudian rekening yang dia gunakan juga adalah rekening milik orang lain. Tapi alhamdulillah kami tidak kembangkan itu karena itu ada di dalam sini. Jadi rekeningnya ada di dalam sini. Jadi caranya itu adalah dia kemudian menempelkan sabu menggunakan penempel, bukan orang itu, bukan si DN ini, menggunakan penempel, kemudian bertransaksi menggunakan rekening yang ada di sini. Tribun City sendiri. Kalau nilai transaksinya kita bisa lihat ini kami sampel 5 bulan, karena menurut pengakuannya baru 2 bulan, tapi kami sampel rekening korannya sebanyak 5 bulan, itu perkiraan sekitar 100 sampai 200-an nilai transaksi. Juta. Libur di Makassar juga, di Langfor juga libur. Teman kami baru kemarin sore dapatkan hasil, tapi alhamdulillah itu positif sabu. Dan dari beberapa BB itu ada 8 saset untuk tersangka ya, 8 saset untuk DN, kemudian ya DN, kemudian ya sebentar saya jelaskan kronologinya bagaimana. Kemudian ada 8 saset untuk laki-laki PR, kemudian ada 2 saset
laki-laki ZD dengan GR. Jadi kami kalau untuk yang menempel kami masih belum bisa sebutkan, belum merahasiakan karena masih pengembangannya kami. Intinya dia menerima tempelan dan tempelan itu bukan di Kabupaten Bone, tapi kabupaten yang dekat-dekat Bone. Kan ini beberapa kali. Yang paling jauh itu di Baru, paling jauh di Baru. Jadi dia ambil tempelan di Baru, kemudian sampai di Bone, dia tempel lagi menggunakan akun Ribbon City. Jadi Ribbon City ini ada sektor-sektornya juga di kecamatan, ada sektor-sektornya di kecamatan, tapi adminnya dia sendiri. Jadi orang-orang saja yang menempelkan. Jadi kami alhamdulillah bisa mengungkap itu. Syukur juga karena mungkin saya baru masuk, diberikan sedikit karunia yang kebetulan mungkin untuk di jajaran Polda Sulsel untuk sampai ke admin itu kita terlengkap. Jadi yang saya juga mau sampaikan kepada rekan-rekan media, di luar daripada yang sebentar saya sampaikan, bahwa di sini itu terdata ada sekitar hampir 300 nomor handphone konsumen pelanggan di Kabupaten Bone. Jadi saya himbau kepada, melalui rekan pers, saya himbau kepada yang pernah chat ke sini berhenti sebelum saya dapat, karena ada data. Saya kemarin kebetulan untuk lebih meningkatkan rekan-rekan dari situ, kami mengirim satu anggota ke Makassar untuk belajar itu, termasuk membuka ada seluruh nomor WhatsApp ada di sini, dan itu nomor lokal Indonesia, tidak ada nomor luar. Ada wartawannya kan? Ada wartawannya. Ada fotonya. Kalau itu kami tidak bisa. Intinya hampir 300 nomor WhatsApp di HP ini itu kami sudah data semua. Rekan-rekan, jadi kami dapat sampaikan bahwa Polres Bone alhamdulillah telah menangkap jaringan dari peredaran narkoba jenis sabu dengan cara tempel, di mana yang kami amankan ini adalah merupakan admin salah satu jaringan penempel atas nama Ribbon City. Ribbon City ini menawarkan dan banyak bergabung di media sosial Instagram. Kemudian dari Instagram itu diarahkan untuk chat pribadi di WhatsApp dengan menggunakan nomor asing. Jadi bukan nomor Indonesia. Jadi sistemnya yang berdasarkan keterangan dari para tersangka, dia juga menerima tempelan paling jauh di Baru, Kabupaten Baru. Setelah menerima tempelan itu, maka olehnya menempel juga di Bone. Yang mana menggunakan jasa kurir tempel juga. Nah, setelah ditempelkan, kemudian dikirimkan anggaran tempel sampai ke pengguna. Jadi memang jaringan terputus. Untuk pengungkapannya ini cukup alot. Alhamdulillah dimudahkan dan kami bisa faktakan itu. Memang kalau dilihat dari barang bukti sedikit, tapi ini continue dia menerima tempelan di beberapa kabupaten, bukan di Kabupaten Bone. Terkait Pak, itu terdaftar ditemukan sekitar 200-an nomor yang berafiliasi di jaringannya, Pak, itu terkait. Iya, jadi dari kontak WhatsApp Ribbon City tersebut, kami telah mengidentifikasi 295 nomor Indonesia plus 62 yang kemudian menghubungi pihak Ribbon City. Ada yang sudah 2 kali, 3 kali, beberapa kali kan, untuk meminta sabu, membeli sabu. Sama seperti yang saya kirimkan kepada rekan-rekan tadi, ada yang
V20, artinya paket 200, ada V35, V15, tuh kode-kodenya. Jadi himbauan ke nomor-nomor yang sudah terkantongi ini gimana Pak? Iya. Kami berharapnya kepada teman-teman, kepada masyarakat yang kemudian sudah terafiliasi ke Tribun City, kami ingatkan bahwa dari beberapa nomor yang terafiliasi itu 295 itu kami sudah kantong identitasnya. Ya, sebisa mungkin berhenti. Kalau misal tidak bisa berhenti, coba datang ke BNNK, minta untuk direhab mandiri. Daripada ke depan bertemu dengan kami, itu pasti akan menyusahkan bagi keluarga, bagi rekan-rekan juga, nama baiknya tidak. Jadi ya, kami menyarankan kepada 295 ini, kalau memang tidak bisa berhenti, ya silakan ke BNNK. Daftarkan situ. Ini 295 itu memang orang apa? Kalau dari, kan kami ini tidak bisa sampel semua, tapi kami secara random kami sampel itu 295 itu di Bone, orang Bone. Termasuk yang ada gambar fotonya itu di WhatsApp itu, semuanya orang Bone. Jadi mungkin kesimpulan sementara dari 295 itu 90% sekian itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.